Saat ini kami sudah bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Hatip Basri. Pak Menteri, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Berita Satu. Baik, Pak Menteri, di tahun ini ada dua event yang sangat penting, pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Nah, ini pemilu dianggap memiliki dampak yang ambigu terhadap perekonomian Indonesia. Di satu sisi mengerem, tapi di sisi lain ini mendorong pertumbuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian Indonesia mampu mempertahankan kinerja ekonominya di tengah dinamika politik yang begitu tinggi? Apa implikasinya yang paling besar? Yang paling besar itu adalah muncul nanti dari belanja ya masyarakat. Kenapa saya katakan begitu? Ini contoh yang sederhana sajalah ya. Menjelang pemilihan umum itu setiap caleg harus pergi ke dapil. Mobilisasi dari kampanye itu akan membuat proses seperti ini luar biasa besarnya. Setiap tahun pemilu itu pertumbuhan konsumsinya bisa naik yang biasanya sekitar 5%. 5,25% itu bisa menjadi 5,5%. Jadi dari sisi ini dia bisa berpengaruh kepada mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian kita berkaca dari pemilu 2009, tadi dikatakan mengenai perputaran arus uang yang sangat besar pada saat pemilu. Apakah hal ini juga akan terjadi di 2014 dan kemudian menyokong pertumbuhan? Karena pada saat 2009, salah satu kemudian yang menyelamatkan Indonesia adalah perputaran arus uang yang besar itu ya. Karena sebelumnya ada krisis di Amerika seperti itu. Saya kira pola seperti itu akan terjadi. Di samping juga hal lain adalah ekonomi Amerika akan membaik dibandingkan dengan 2013 yang tentu akan membuat ekspor kita menjadi juga jauh lebih baik dan ini akan mendorong pertumbuhan. Oke, Pak Menteri, tapi ini kan menjelang pemilu, penyelenggara negara eksekutif maupun legislatif ini nampaknya sedang sibuk dengan hiruk-pikuk pemilu seperti itu. Ini bagaimana keberlangsungan program-program yang memang saat ini sebetulnya sudah dijalankan seperti itu? Menteri-menteri yang tidak terkait dengan pemilihan umum tentu saya percaya akan menjalankan pekerjaannya. Jadi saya kira kalau dari portfolio ekonomi mestinya sistemnya akan bekerja. Di tahun politik menjelang pemilu ataupun sesudah nanti pasca pemilu akan ada pemimpin baru, akan ada pemerintahan baru. Dan identiknya ini dengan arah kebijakan terutama di bidang ekonomi yang baru. Ini transisi kepemimpinan seperti ini apakah kemudian mampu menjaga stabilitas fiskal, stabilitas moneter, stabilitas di sektor real? Kita terpaksa mengerem pertumbuhan di 2014 untuk menjamin nanti di pemerintah berikutnya itu punya fondasi yang kuat kalau mereka mau melakukan ekspansi ekonomi. Itu sebabnya di 2014 ini Bank Indonesia menaikkan tingkat bunganya 175 basis point dari sejak 2013. Pemerintah membuat fiskalnya menjadi lebih ketat, yang mau tidak mau itu pertumbuhan ekonominya akan melambat. Nah, kenapa ini kita perlu lakukan? Kita perlu konsolidasi supaya defisit dalam transaksi berjalannya bisa diatasi. Nah, konsolidasi ini dilakukan untuk membuat nanti pemerintahan berikutnya ya itu punya basis kalau mereka mau lakukan ekspansi pertumbuhan ekonomi. Saya kok percaya nanti pemerintahan baru itu punya ruang untuk tumbuh di atas 6%. Untuk mempersiapkan worst case scenario dalam pemilu seperti itu, ketika kemudian pemilu tidak berjalan sesuai dengan rencana, walaupun mungkin sudah 10 kali pemilu diadakan, semua berjalan lancar dan damai, tapi ini apa kemudian menjadi antisipasinya? Satu, saya kira kita lihat dari pengalaman dan juga, saya bukan political scientist, tapi kalau kita lihat 2099, 2004, 2009, itu more or less normal ya. Orang sudah mulai menganggap bahwa proses pemilu ini sebagai sebuah proses yang memang harus dilakukan setiap 5 tahun. Kemudian juga kalau kita lihat dari komposisi dari polling sudah banyak yang melakukan prediksi mengenai macam-macam hal, mengenai hasilnya segala macam. Jadi mungkin bukan sesuatu yang sebagai kejutan yang luar biasa ya, karena berbeda sekali dengan situasi di mana yang nggak pasti, kompetisinya sangat ketat. Kalau ini kan hampir semua poll kira-kira ya partainya tertentu, calonnya juga tertentu gitu ya. Nah, tapi kan nggak ada jaminan bahwa itu prosesnya akan selalu baik. Jadi yang penting harus dilakukan adalah bagaimana proses pengamanan ini bisa dilakukan. Nah, kalau kita dari Kementerian Keuangan, memang ada dana yang dibutuhkan misalnya untuk pengamanan, ya. Jadi dari kepolisian misalnya, tentu pemerintah atau apapun langkah-langkah yang perlu dilakukan, kita akan membantu untuk
mensupport itu gitu ya. Dan ini sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Pak Menteri, ini untuk tahun 2014 mungkin banyak yang mempertanyakan bagaimana ini nasib dari neraca transaksi berjalan. Karena di tahun 2013 ini seolah menjadi sorotan seperti itu ketika laju impor kemudian jauh lebih tinggi dibandingkan laju ekspor. Saya juga cenderung lebih optimis di 2014. Kenapa? Satu, dengan rupiah yang 12.000 itu harga barang importnya menjadi jauh lebih mahal. Ya, 30% lebih mahal. Ekspor kita menjadi jauh lebih murah sehingga permintaannya naik. Kemudian yang kedua, ekonomi Amerika sudah mulai mengalami pemulihan. Sehingga itu sebabnya angka ekspor kita mulai dari November itu sudah mulai positif, picking up. Dan yang ketiga, itu efektivitas dari kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah dengan Bank Indonesia di dalam menurunkan impor itu kelihatan cukup signifikan ya. Ketika neraca transaksi berjalan ini mengalami defisit adalah besarnya impor BBM seperti itu. Ini apa upaya untuk mengurangi impor BBM karena sepertinya upaya untuk menurunkan konsumsi domestik terus digenjot, tapi bagaimana supaya nilai dan volume impor BBM ini juga ikut turun? 2013 kita lakukan dengan menaikkan BBM 44%. Akibatnya di 2013 kita tahu bahwa kuota konsumsi BBM itu 48 juta kiloliter, tetapi realisasinya bisa berada di bawah itu, di sekitar 46 juta. Ini adalah pertama kali di mana konsumsi dari BBM tidak melampaui kuotanya. Untuk 2014 tentu ada beberapa langkah yang dilakukan di dalam pengendalian oleh ESDM, ya. Baik itu misalnya sekarang sudah mulai di dalam RFID, kemudian juga konversi dari bahan bakar gas. Jika memang diperlukan dan timingnya tepat, maka saya kira juga isu mengenai reform dari subsidi itu juga harus dilihat kemungkinannya untuk terus dilakukan. Apa upaya untuk memperkuat nilai tukar rupiah ini? Jadi saya ingin mengatakan sebetulnya level dari rupiah yang terjadi sekarang itu merefleksikan kondisi dari perekonomiannya. Jadi ini yang kita harus pahami juga ya. Dan ini tadi saya katakan dengan nilai tukar yang seperti ini itu juga akan dorong ekspor kita ya, dan akan menurunkan import kita sehingga sedikit banyak akan memperbaiki defisit dalam transaksi berjalan. Dari DPR kemudian sudah bersuara akan seharusnya ada pemangkasan belanja negara untuk tahun 2014 untuk merespon perubahan sejumlah asumsi makroekonomi itu. Asumsi kursnya 10.500, sedangkan sekarang kalau kita lihat nilai tukar sekitar 12.000, setiap 1.000 rupiah depresiasi itu membawa beban kepada defisit anggaran sekitar 5 triliun. Jadi kalau dia sekarang 1.500 mungkin ada defisit, tambahan defisit sekitar 8 sampai hampir 10 triliun. Belum lagi pertumbuhan ekonominya mungkin kita juga harus lihat pada kisaran sekitar 5-8 sekarang. Ini yang kita sekarang lagi kaji ya. Apakah nanti perlu dilakukan yang namanya APBNP. Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2013 memang masih di bawah target. Untuk tahun 2013 sekitar 5,78, tapi ini pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan negara-negara lain. Tapi angka kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, dan rasio Gini mencapai 0,41. Tanggapan Anda? Saya kira betul ya. Pertama bahwa pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah daripada yang kita inginkan. Ya, kita inginkan, jika kita ingin menginginkan pengangguran itu tidak meningkat, kemiskinan itu tidak meningkat, itu ekonomi harus tumbuh pada kisaran di atas 6%. Ya. Mungkin ke 6,5%. Tetapi ada hal yang saya kira tidak bisa dihindarkan. Apa itu? Kondisi dari perekonomian global, kemudian dari sisi internalnya adalah persoalan, tadi saya sudah angkat, defisit di dalam transaksi berjalan. Kita mengeluarkan paket insentif di mana kalau perusahaan itu tidak mem-PHK-kan pekerjanya, maka pajaknya bisa dipotong kalau dia labor intensif, export oriented 50%, kalau dia labor intensif saja itu 25%. Nah,
Ini baru mulai jalan itu sekitar bulan September. Nah, ketika Rara tadi bicara mengenai angka pengangguran yang meningkat 125.000, itu adalah angka Agustus. Jadi kita lihat nanti seberapa efektif paket kebijakan yang tujuannya adalah mencegah. Jadi kalau perusahaan datang kepada Menteri Perindustrian bilang, saya tidak akan melakukan PHK, maka mereka akan dapat insentif pajak ini. Dan ini saya bisa sampaikan, ada 69 perusahaan yang mencakup tenaga kerja sekitar 289.000. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa save 289.000 lapangan kerja. Sehingga isu dari pengangguran bisa. Kemudian yang kedua adalah, yang paling sensitif kepada kemiskinan itu adalah harga. Nah, kita harus mengakui bahwa ketika BBM naik, harga yang paling sensitif buat penduduk miskin adalah makanan. Karena orang miskin, kalau dia punya uang, kalaupun itu cukup, dia akan beli buat makanan. Dia belum akan beli handphone, mobil, dia nggak punya uang untuk itu. Jadi seluruhnya akan beli makanan. Jadi kalau harga makanannya naik, orang miskin yang terpukul. Nah, ini terkait dengan pada waktu itu kita mesti mengakui harga daging, bawang, ya, kedelai, ya, yang mengalami peningkatan, sehingga dilakukan beberapa kebijakan untuk mengubah sistem kuotanya, ya, menjadi lebih terbuka. Dan itu akibatnya inflasinya di 2013 bisa lebih rendah di akhir tahun. Nah, ini kita akan pertahankan di 2014, sehingga dengan itu isu dari kemiskinannya bisa diadres. Tapi bagaimana dengan rasio Gini yang menunjukkan kesenjangan, Pak Menteri? Ada dua penjelasan mengenai ini. Ya. Satu, penjelasan mengenai rasio Gini itu adalah di negara yang pendapatan per kapita kelas menengahnya mengalami peningkatan. Itu biasanya kelas menengah mendapatkan kesempatan yang lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang pendapatannya di bawah. Kenapa? Karena akses infrastruktur, akses pengetahuan, dan macam-macam. Sehingga yang terjadi, ini impact keduanya adalah, yang terjadi bukan kelompok miskin menjadi semakin miskin, tetapi pertumbuhan kelompok yang kaya itu tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan kelompok yang miskin. Akibatnya ketimpangannya terjadi. Bagaimana kemudian upaya ke depannya agar pertumbuhan setiap kenaikan 1% ini memang berkualitas seperti itu, Pak Menteri? Setuju saya. Karena itu di dalam fiscal incentive yang diberikan pemerintah, tadi saya katakan, kalau industrinya ekspor oriented dan labor intensif, dia diberikan insentif fiskal yang lebih besar dibandingkan dengan kalau industrinya itu bukan industri atau sektor yang sifatnya padat karya. Kita juga menyadari ini, yang tadi Rara bilang betul bahwa 1% mestinya 400.000, sekarang mungkin 1% itu sekitar 200 ribuan. Ini yang harus kita lakukan. Di samping itu kita juga mengakui bahwa ada rigiditas, ada kekakuan di dalam pasar tenaga kerja yang membuat penyerapan itu menjadi agak terhambat. Kenapa? Karena orang terus terang khawatir kalau menyerap tenaga kerja baru itu untuk melakukan downsizing itu relatif agak susah karena peraturan ketenaga kerjaannya masih relatif kaku. Tapi kita nggak bisa sentuh itu dulu. Yang kita bisa lakukan adalah melalui fiscal incentive. Pak Menteri, ini pertanyaan terakhir kembali kepada pertumbuhan berkualitas. Ini kembali saya menanyakan bagaimana upaya pemerintah ini untuk kemudian memastikan agar pertumbuhan yang berkualitas ini tumbuh memang tidak hanya pro-growth, tapi juga pro-poor dan juga pro-job. Satu, kita tidak bisa lagi bertahan hanya kepada sumber daya alam mentah. Ya. Kedua, tidak bisa lagi bertahan hanya pada buruh murah. Karena itu sifatnya kita harus suppress income dari labor terus. Jadi ke depan saya melihat bahwa Indonesia harus mulai pindah kepada penekanan yang disebut sebagai inovasi. Ya, kualitas dari human capital. Nah, itu prasyaratnya adalah kualitas dari sumber daya manusianya harus baik. Karena itu dari Kementerian Keuangan sekarang memberikan insentif kalau perusahaan melakukan training, kalau perusahaan melakukan R&D, ya. Kemudian apalagi kualitas dari human capital itu juga akan baik kalau jaminan kesehatannya ada. Makanya BPJS dilakukan. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah ada kelompok orang miskin yang tidak bisa memang terangkat hanya dari pertumbuhan dari trickle down. Di sini pemerintah harus intervensi secara langsung. Nah, apa itu? Itu adalah kebutuhan dasar, raskin, ya, apalagi BOS, subsidi untuk anak miskin, ya, bidik misi, ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Program stabilisasi harga pangan.
Dengan itu kita bisa bicara mengenai yang namanya inclusive growth, ya, pertumbuhan atau share growth prosperity, ya. Mudah-mudahan dengan gitu maka kita akan bisa memiliki pertumbuhan yang lebih berkualitas. Oke, kita harapkan memang di tengah tantangan yang banyak, dalam negeri pemilu, eksternal juga seperti itu, outlook ekonomi tahun 2014, tapi akan arahnya membaik seperti itu ya Pak Menteri. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Bedah Politik Berita 1 Pak Menteri. Terima kasih. Perbincangan dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Hatip Basri sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Bedah Politik kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.